Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, marilah kita masuk sebuah mosi yang menarik untuk kita bahas pada perdebatan kita kali ini, yang menyatakan bahwasanya Dewan ini percaya bahwa hasil penelitian tersebut seharusnya tidak dipublikasikan. Marilah kita lihat tentang penelitian yang dimaksud pada perdebatan kita kali ini, bahwasanya penelitian tentang pemanasan global yang menyatakan bahwasanya pemanasan global tidak disebabkan oleh aktivitas manusia namun 100% disebabkan oleh fluktuasi atau aktivitas alam. Marilah kita tafsirkan kata kunci pada perdebatan kita kali ini agar lebih jelas benang merah sehingga kita akan membahas lebih terang pada perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang kedua adalah penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan mengamati, mencatat, menyusun, dan menyimpulkan suatu fenomena. Yang ketiga adalah fluktuasi alam, yaitu segala aktivitas alami dari alam yang menyebabkan suatu gejala atau fenomena tertentu. Selanjutnya adalah aktivitas manusia, yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dan publikasi adalah memperkenalkan suatu hal kepada halayak umum. Setelah kita mengetahui kata kunci dan benang merah pada perdebatan kita kali ini, marilah kita melihat status quo yang terjadi pada perdebatan kita kali ini tentang aktivitas dari adanya pemanasan global. Tentang teori-teori yang muncul dan berkembang dari pemanasan global itu sendiri, seperti teori tentang penipisan lapisan ozon, kemudian teori tentang akibat dari aktivitas manusia, dan teori tentang akibat dari kotoran hewan atau aktivitas hewan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global karena zat-zat kimia yang mereka keluarkan. Dan teori yang terbaru pada saat ini adalah teori yang menyatakan bahwasanya segala bentuk kejadian tentang pemanasan global disebabkan oleh alam itu sendiri dan tidak ada campur tangannya oleh makhluk hidup di sekitarnya. Dewan juri yang amat terhormat, ketika kita melihat status quo pada perdebatan kita kali ini, kita melihat problem yang muncul dari status quo yang muncul saat ini adalah teori yang selama ini kita anut dan kita percaya secara ilmiah, yaitu tentang efek rumah kaca disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti aktivitas pabrik dan aktivitas kendaraan bermotor, dipatahkan dengan teori baru yang menyatakan bahwasanya hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya pemanasan global, namun pemanasan global terjadi akibat dari adanya aktivitas alam itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Tujuan kami pada perdebatan kita kali ini adalah ingin mendudukan mosi perdebatan kita kali ini bahwa tim pemerintah ingin menyajikan alasan agar penelitian ini tidak sampai dipublikasikan karena aktivitas manusia bukan hanya menyebabkan pemanasan global, namun ada dampak lain yang jauh lebih berbahaya apabila doktrin ini disampaikan. Mekanismenya, kami akan memberikan argumentasi bahwa terdapat manfaat lain dari doktrin aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global. Meskipun doktrin ini tidak benar, namun ada efek lain yang bisa ditimbulkan apabila doktrin ini atau teori ini tetap dipercaya dan dianut oleh manusia. Dua argumentasi yang akan kami angkat terhadap perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, manfaat dari teori yang dipercaya tentang pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia, dan yang kedua akibat apabila penelitian ini dipublikasikan kepada halayak umum. Marilah kita masuk ke dalam argumentasi yang pertama tentang manfaat dari adanya doktrin pemanasan global disebabkan oleh manusia. Saya menyebutkan doktrin karena pada perdebatan kita kali ini menunjukkan bahwasanya teorinya masih belum bisa dibenarkan karena masih banyak teori-teori lain yang bermunculan. Yang pertama, hal-hal yang akan terjadi apabila doktrin pemanasan global manfaat dari doktrin pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, orang-orang akan mengurangi aktivitas karena banyak kampanye yang menyatakan bahwasanya mari stop gunakan kendaraan bermotor secara berlebihan. Mari kita gunakan kendaraan motor secukupnya dan selayaknya. Mari kita bangun pabrik-pabrik ramah lingkungan yang tidak menyebabkan aktivitas-aktivitas yang mengeluarkan zat-zat kimia yang dapat melubangi lapisan ozon. Oleh karena itu, aktivitas manusia di bagian-bagian tersebut akan berkurang. Lalu, apa yang terjadi apabila aktivitas-aktivitas itu berkurang? Yang pertama, akan mengurai terjadinya kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu hal yang menjadi permasalahan ibu kota atau kota-kota metropolitan di dunia manapun. Ketika doktrin ini terus berlangsung, maka pemerintah akan dengan semangat membangun transportasi umum di kotanya masing-masing. Kemudian orang-orang akan tergugah hatinya dengan banyaknya kampanye untuk stop gunakan kendaraan yang tidak ramah lingkungan atau stop gunakan kendaraan secara berlebihan dan beralih ke kendaraan umum. Ketika doktrin ini meningkat, maka
akan terjadi penguraian kemacetan di jalan-jalan ibu kota. Kemudian, masyarakat akan lebih sering menggunakan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan dapat lebih menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah perjalanan yang dimana perjalanan tersebut menyebabkan gas emisi yang mengakibatkan pemanasan global. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum, maka pemerintah akan mendapatkan penghasilan dari transportasi umum yang berjalan dan beroperasi tersebut. Kemudian, zat berbahaya yang ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor atau pabrik tidak ramah lingkungan akan menjadi berkurang. Seperti yang kita ketahui, zat berbahaya tersebut sangat mengganggu kesehatan manusia. Kemudian, pabrik-pabrik akan menjadi ramah lingkungan karena pabrik harus memenuhi prosedur-prosedur tentang pencegahan pemanasan global. Dari hal tersebut, marilah kita masuk ke dalam sebuah argumentasi kedua kami yang masih berhubungan dengan argumentasi pertama, yaitu akibat apabila penelitian ini dipublikasikan kepada khalayak umum. Yang pertama, akan meningkatkan kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan akibat mereka merasa bahwa saya menggunakan sepeda motor ini atau kendaraan bermotor ini tidak menyebabkan apapun dan dampak apapun kepada alam. Yang kedua, pabrik tidak ramah lingkungan akan semakin marak karena seperti yang kita ketahui untuk membangun sebuah pabrik yang ramah lingkungan dan membuang limbahnya secara tepat dan benar membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pabrik akan seenaknya membangun pabrik mereka sendiri. Kemudian meningkatnya pencemaran yang berhubungan dengan pabrik tadi, kemudian meningkatnya penyakit manusia akibat meningkatnya polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian manusia akan meremehkan terjadinya pemanasan global dan tidak berusaha untuk mencegah pemanasan global karena mereka merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Kemudian beban pembuktian pada perdebatan kita kali ini, kita lihat bagaimana kondisi Jakarta saat ini sangat buruk. Yang kita ketahui banyak sekali asap kendaraan bermotor di Jakarta dan menyebabkan berbagai jenis gangguan kesehatan. Ketika doktrin tentang polusi di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor dihilangkan, maka kendaraan bermotor di Jakarta akan terus meningkat. Dan tentu saja ketika terus meningkat meskipun terus meningkat bukan hanya karena polusi, tapi juga kemacetan akan terus bertambah akibat doktrin ini dihilangkan. Oleh karena itu, meskipun tidak terbukti bahwasanya kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara, namun akibat doktrin ini bisa membantu pemerintah untuk mengurai kemacetan. Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwasanya seharusnya tidak perlu dipublikasikan tentang penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.